Oke, bantu support channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan tombol like-nya. Oke, di sini saya akan memperkenalkan perangkat atau komponen-komponen pada komputer. Oke, yang pertama ada casing komputer atau casing CPU. Casing komputer atau casing CPU merupakan komponen komputer perangkat keras terluar di mana fungsi casing komputer yaitu sebagai tempat-tempat meletakkan dan memisahkan komponen utama komputer seperti unit prosesan dan unit penyimpanan. Oke, yang kedua ada motherboard atau mainboard. Motherboard atau mainboard merupakan komponen utama dan komponen komputer paling penting karena motherboard lah semua komponen prosesan dan penyimpanan akan diletakkan serta terhubung satu sama lain. Oke, yang ketiga ada heatsink. Heatsink adalah komponen komputer dengan bahan campuran dari aluminium dan tembaga yang letaknya menempel di atas komponen CPU. Fungsi dari heatsink sebenarnya sebagai penyalur panas dari CPU ke seluruh bagian heatsink. Oke, yang keempat ada fan cooler. Fan cooler atau panggilannya kipas casing PC berguna untuk mengatur sirkulasi udara di dalam PC sehingga panas yang dihasilkan bisa dialirkan keluar. Kelima ada power supply. Power supply pada umumnya berbentuk kotak kubus sedikit panjang dengan kipas tersendiri serta terdapat colokan kabel utama yang ujung satunya langsung terhubung dengan stop kontak listrik. Fungsi dari power supply untuk mengatur suplai daya ke semua komponen komputer terutama ke komponen di motherboard. Prosesor CPU atau Central Processing Unit juga sering disebut prosesor karena fungsi utamanya untuk memproses data pada komputer. Oke, yang ketujuh ada VGA atau GPU. VGA atau Video Graphic Raw Adapter atau Graphic Processing Unit, keduanya sama saja dalam fungsinya yaitu hardware pengelola data dalam bentuk visual dan menghasilkan output ke layar monitor. Fungsi kerja VGA card sama aja dengan fungsi prosesor, hanya saja VGA berfokus untuk mengelola data berupa grafis. Yang ke-8 ada sound card. Sudah jelas bahwa sound card adalah perangkat keras di dalam yang berhubung dengan input dan output audio. Oke, yang ke-9 ada LAN card. LAN card atau NIC atau Network Interface Card adalah hardware kartu jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan jaringan internet kabel atau LAN. Oke, yang ke-10 ada WLAN card. WLAN card dengan nama lain wireless LAN card adalah perkembangan dari LAN card yang dulunya hanya berupa akses kabel saja. Fungsinya sama seperti untuk menghubungkan komputer dengan jaringan internet. Yang ke-11 ada hard disk. Hard disk berbentuk fisik persegi agak panjang, berat dengan lubang baut pada kiri kanannya. Fungsinya sangat jelas sebagai penyimpan data pada komputer. File program dan foto atau video kamu akan disimpan di sini. Ukuran hard disk sekarang sudah bermacam-macam. Sudah ada yang sampai ke ukuran 2 tera dan 1 unit hard disk saja. Yang ke-12 ada SSD. SSD atau Solid State Drive merupakan inovasi baru dari hard disk yang fungsinya tetap sama, yaitu untuk menyimpan data. Hanya saja SSD menggunakan IC atau Integrated Circuit untuk penyimpanan data yang lebih baik dan lebih cepat dalam pembacaannya. Yang ke-13 ada RAM. RAM atau Random Access Memory yaitu perangkat keras pada komputer yang berfungsi untuk menyimpan data sementara ketika komputer dioperasikan. Ke-14 ada ROM. ROM atau Read Only Memory adalah perangkat keras yang biasanya sudah jadi satu ketika
satu ketika membeli motherboard. Fungsinya untuk menyimpan data yang data tersebut tidak bisa dimodifikasi seperti data BIOS. Yang ke-15 ada Intel Optane. Intel Optane merupakan komponen komputer modern yang fungsinya sebagai akselerator data di hard disk. Jadi dengan menambah Optane maka hard disk kamu akan bisa menjadi secepat SSD. Tentu saja tidak semua motherboard mendukung Optane ini, hanya keluaran terbaru. Oke, yang ke-16 ada keyboard. Perangkat yang kamu gunakan untuk mengetik pada komputer dengan banyak huruf-huruf, itulah yang namanya keyboard. Model dan harganya berbeda-beda. Yang jelas susunan hurufnya akan sama sampai kapanpun juga. Yang ke-17 ada mouse. Perangkat keras yang bersanding dengan keyboard, bentuknya sedikit bulam, dinamai dengan mouse. Mungkin karena sekilas hampir sama dengan tikus, tapi tikus yang seperti apa juga gak tahu. Data yang diberikan berupa pergerakan kursor pada layar ataupun data berupa klik serta drag. Saat ini yang banyak dipakai menggunakan jenis optical mouse dan yang menggunakan kabel dengan colokan USB. Ada juga yang sudah menggunakan teknologi wireless. Oke, yang ke-18 ada optical drive. Optical drive CD DVD ROM adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan kepingan CD atau DVD sehingga dapat dibaca oleh prosesor. 19 ada webcam. Komponen perangkat keras pada komputer yang berupa kamera dengan input dan port USB yang berfungsi untuk merekam kamu yang sedang di depan komputer. Biasanya perangkat ini digunakan untuk orang-orang yang membutuhkan interaksi langsung dengan melihat wajah satu sama lain dengan media jaringan internet. Yang ke-20 ada scanner. Scanner merupakan perangkat keras tambahan untuk komputer yang berfungsi untuk memberikan inputan data berupa file gambar dari hasil scanning. Ke-21 ada touchpad. Touchpad memiliki fungsi yang sama dengan mouse, hanya saja penerapan langsung menjadi satu pada laptop atau notebook. Uniknya, ada sebagian orang yang lebih menyukai touchpad dan ada juga sebagian orang yang tetap menggunakan mouse walaupun di laptop sudah ada touchpad. 22 ada joystick. Joystick juga termasuk komponen komputer perangkat keras tambahan yang fungsinya sebagai masukan data ketika kamu bermain game pada komputer. Tidak berbeda dengan joystick PS yang dulu biasa kamu mainkan, hanya saja sekarang portnya banyak menggunakan USB yang sudah universal. Yang ke-23 ada light pen. Light pen adalah perangkat keras komputer yang bersifat tambahan saja. Bentuk fisiknya seperti papan tablet dan sebuah pen. Fungsi utamanya untuk memberikan masukan berupa gambar manual dari tangan yang sulit dilakukan menggunakan mouse. Light pen lebih sering digunakan pada komputer khusus desain oleh para desainer pakaian ataupun oleh animator. 24 ada monitor display. Layar monitor harus selalu ada dalam unit komputer apapun karena pada layar inilah hasil pemrosesan data berupa visual akan ditampilkan. 25 ada printer. Printer termasuk perangkat keras tambahan yang berfungsi untuk mencetak lembar kerja atau file gambar yang sudah kamu olah. Printer tunggal yang hanya sebagai alat cetak sudah mulai hilang di pasaran, digantikan dengan printer multifungsi dengan scanner dan fungsi copy. 26 ada speaker. Sering mendengarkan lagu dari komputer? Kotak yang bersuara itulah disebut dengan speaker. Bahasa formal yaitu perangkat keras yang memberikan output data berupa audio. Speaker tidak mempengaruhi dari proses data komputasi sistem. Tapi kalau komputer set tanpa speaker jelas ada yang terasa kurang karena satu-satunya output audio yang harfi seperti speaker.
27 ada Bluetooth adapter. Device penerima file yang dikirim menggunakan media Bluetooth populer ketika tahun 1998 ketika HP Bluetooth berkembang pesat, sehingga dibuatlah penerima Bluetooth yang terus eksis sampai saat ini. 28 ada USB wireless receiver. USB wireless receiver merupakan perkembangan dari wireless LAN, di mana yang dulunya harus terpasang pada slot dalam motherboard. Wireless receiver sekarang hanya membutuhkan slot USB saja untuk mengoperasikan. Tujuannya dibuatnya USB wireless receiver hanya untuk memangkas ukuran serta membuat segala menjadi portable. Yang ke-29 ada flash disk dan hard disk eksternal. Flash disk dan hard disk eksternal sepertinya tidak usah dijelaskan dengan panjang karena fungsinya sudah diketahui banyak orang untuk menyimpan data pada perangkat di luar komputer. Ukuran perangkat normal penyimpanan data eksternal sering disebut flash disk dengan satuan GB-nya, dan perangkat penyimpanan data super banyak eksternal disebut dengan hard disk eksternal yang satuannya sudah mencapai terabyte. Yang ke-30 ada modem. Modem yang dimaksud adalah perangkat dengan slot USB yang digunakan komputer agar dapat terkoneksi dengan internet. Modem USB pada umumnya menggunakan SIM card dari operator sebagai jalur koneksinya, sehingga lebih mudah untuk dibawa-bawa. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.